Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Anes Febiolda sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya yaitu Amelia Imelda, Irmahani, Syaharani, Dewinta Agustin, dan Vivi Hendy Marlina. Yang pertama akan dijelaskan oleh Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi, setiap individu pasti mempunyai tujuan person. Untuk itu, pengendalian manajemen dapat digunakan sebagai jembatan untuk mewujudkan goal converge, yaitu keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi goal converge dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan informal. Faktor pengendalian formal misalnya sistem pengendalian manajemen dan sistem aturan, sedangkan faktor informal terdiri dari eksternal dan internal. Yang bersifat eksternal contohnya etos kerja dan loyalitas karyawan, sedangkan yang bersifat internal kultur organisasi, gaya manajemen, dan gaya komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen itu ada 3. Yang pertama, pengendalian preventif. Yang kedua, pengendalian operasional. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Saya akan menjelaskan pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini dilakukan sebelum berjalannya proses manajemen sehingga meminimalisir kesalahan dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Serta strategi tersebut dirumuskan dalam bentuk program-program kerja yang harus diselesaikan dan mencapai tujuan-tujuan jangka pendek yang telah direncanakan. Perencanaan yang detail akan sangat membantu organisasi beroperasi dengan minim kesalahan, dan hal ini tentu saja berdampak pada efektivitas serta efisiensi kerja. Yang kedua, pengendalian operasional. Tipe pengendalian ini merupakan waktu saat manajemen melakukan pengawasan terkait pelaksanaan atau operasional organisasi, yaitu dalam bentuk berjalannya program kerja yang disusun. Alat pengawasan pada tipe pengendalian ini adalah anggaran yang dibuat di awal tahun kerja untuk setiap program kerja yang dibuat. Anggaran dana ini akan menjadi alat yang menghubungkan antara perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja, yaitu tipe pengendalian yang melalui penilaian program kerja dan bagaimana kinerja orang-orang dalam organisasi tersebut. Evaluasi terhadap kinerja tahun terkait bisa berdasarkan poin-poin yang sudah dicapai pada setiap program kerja yang sudah direncanakan dari awal atau dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebagai standarnya. Terima kasih. Setelahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu saya akan menjelaskan tentang struktur pengendalian manajemen dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan unit dalam organisasi yang mengemban tanggung jawab terhadap aktivitas bidang tersebut sehingga menciptakan hubungan yang baik dan optimal di antara sumber daya dengan output yang dihasilkan. Nantinya, hal ini juga akan dikaitkan dengan target kinerja. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan unit dalam organisasi yang mengemban tanggung jawab terhadap aktivitas bidang tersebut sehingga menciptakan hubungan yang baik dan optimal di antara sumber daya dengan output yang dihasilkan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syahrani.
Terdapat 4 pusat pertanggungjawaban yang dikenal dan banyak dibentuk. 4 pusat pertanggungjawaban tersebut antara lain: 1. Pusat biaya, expense center; yang kedua, pusat pendapatan, revenue center; yang ketiga, pusat laba, profit center; yang ketiga, pusat investasi, yaitu investment center. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, perumusan strategi. Fase ini merupakan waktu saat organisasi melakukan penentuan terhadap visi, misi, sasaran, tujuan, arah, serta segala kebijakan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab manajemen puncak. Jika di organisasi pemerintahan, proses perumusan strategi akan dilakukan oleh Dewan Legislatif. Hasil perumusan tersebut adalah GBHN, yang kemudian menjadi acuan pada eksekutif untuk bekerja dan mengambil segala keputusan terkait. Yang kedua, perencanaan strategi. Tahap selanjutnya adalah perencanaan, yang merupakan proses pemantauan terhadap berbagai program kerja, aktivitas organisasi, atau proyek-proyek yang dijalankan. Sepintas sama dengan perumusan strategi, namun tahap perencanaan strategi ini adalah proses dalam menentukan tindakan implementasi terhadap strategi yang dibuat pada tahap sebelumnya. Hasilnya bisa berupa rencana strategi. Yang ketiga, penganggaran. Tahap ketiga merupakan tahap yang cukup krusial. Penganggaran merupakan tahap di mana perencanaan secara keuangan terhadap segala program kerja atau aktivitas organisasi dibuat. Meskipun kelihatannya sederhana membuat anggaran program, namun pengaruh politik yang kental dalam organisasi pemerintahan akan membuat tahap ini menjadi salah satu tahap yang rawan dilalui secara bersih. Yang keempat, operasional. Pada tahap operasional, tingkat manajemen hanya melakukan pengawasan berjalannya acara sesuai dengan rencana. Ibarat sebuah acara, operasional adalah hari H program kerja yang dirumuskan, direncanakan, dan dianggarkan sebelumnya. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Tahap terakhir ini adalah tahap yang menilai kinerja operasional. Penilaian tersebut bisa dengan membandingkan hasil kerja dengan poin-poin yang semestinya dicapai, atau mungkin dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini juga bisa menjadi standar untuk melakukan program kerja di tahun kerja mendatang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen harus dilakukan agar suatu organisasi berjalan dengan baik, yaitu mempunyai alasan-alasan tertentu. Yang pertama, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memfasilitasi terbentuknya goal converge. Yang ketiga, mendelegasi tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang keempat, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang kelima, sebagai alat untuk melaksanakan strategis organisasi secara efektif dan efisien. Yang keenam, sebagai alat pengendalian dan anggaran. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.